Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 1,9 juta hektar memiliki potensi lahan gambut seluas 638.000 hektar. Mayoritas lahan gambut banyak dimanfaatkan bagi para perusahaan di bidang pertanian, yakni menjadikan lahan gambut tersebut sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Namun upaya menjadikannya lahan produksi terkendala oleh kadar keasaman pH tinggi, unsur hara, dan kejenuhan basa yang rendah. Akibatnya produksi tanaman pertanian atau perkebunan menjadi sangat rendah. Berkat sentuhan tangan Serda Sutrasno Babinsa Koramil 40202 Pedarmaran, selaku pendamping petani nanas membuat terobosan pemanfaatan lahan gambut menjadi lahan pertanian yang produktif. Dirinya sukses menanggulangi karhutbunlah melalui program tumpang sari kebun kelapa sawit berdampingan dengan tanaman nanas, sekaligus menjadi tambahan pemasukan bagi para petani. Sutrasno menyatakan ide penanaman nanas tersebut tercetus pasca kebakaran hebat yang terjadi di lahan gambut sepucuk Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran Timur pada tahun 2014 silam. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Winando. Halo Winando. Ya, halo. Selamat sore Firda. Winando, bisa dijelaskan bagaimana awal munculnya ide untuk penanaman nanas dengan tumpang sari yang dicetuskan oleh Serda Sutrasno ini? Oke Firda, tanaman tumpang sari ini tercetuskan saat tahun 2014 lalu. Daerah Pedamaran Timur merupakan pusat karhutlah terbesar di Sumatera Selatan. Saat itu Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi Desa Cintajaya karena kebakaran sekitar 3 hari 3 malam tanpa padam. Firda, setelah selesai padam itu, Kodim 0402 OKI memerintahkan Babinsa setempat untuk melakukan sesuatu yang bisa meminimalisir kebakaran, Firda. Nah, Serda Sutrasno ini dengan kelompok tani Mekarsari melakukan penanaman nanas yang saat itu dibantu bibitnya sama BRG Provinsi, Firda. Winando, berapa banyak jumlah lahan yang sudah ditanami nanas dan bagaimana kemudian dampak ekonominya terhadap masyarakat sekitar? Oke, Firda. Di tahun 2014 lalu hanya ada sekitar 8 hektar lahan percobaan kebun nanas yang ditanami oleh Serda Sutrasno, dan hingga Agustus 2021 ini tercatat sudah 560 hektar lahan yang telah ditanami nanas, di mana 530 hektarnya itu merupakan tumpang sari dan 30 hektarnya itu merupakan tanaman khusus nanas, Firda, yang dikembangkan oleh masyarakat Cintajaya dan Menang Raya, Firda. Winando, kemudian bagaimana untuk banyaknya hasil panen dan dalam satu hektar lahan dan dijual kemana saja? Oke, Firda. Kalau untuk dampaknya sendiri tadi ditanyakan oleh Firda, masyarakat di sana sekitar 100 penduduk itu sudah melakukan penanaman nanas, Firda, dalam 560 hektar tersebut. Dalam 1 hektarnya sendiri menurut Serda Sutrasno tadi menghasilkan sekitar 30-40 ribu buah nanas setiap bulannya, Firda. Karena musim tanam tanaman nanas ini tidak ada musim, Firda. Jadi setiap hari bisa memanennya, Firda. Kalau untuk penjualan sendiri, mulai rata-rata kalau untuk yang bagus itu sekitar 3.500 satu buahnya itu, kalau buat yang biasa itu sekitar 2.000, Firda. Untuk penjualannya sendiri, tahun-tahun lalu itu dijual ke Jawa, tapi belakangan ini karena transportasinya mulai meningkat, jadi penjualan hanya di seputaran Sumsel, khususnya kota Palembang, Firda. Winando, kemudian bagaimana komentar dari Dandim 0402 OKI mengenai anggotanya yang menjadi pencetus ide penanaman nanas ini? Oke, Firda, kemarin kami juga sempat menanyakan Dandim 0402 OKI, yaitu Letkol CJ Izamroni. Dia mengatakan salah satu anak buahnya tersebut atau babinsanya tersebut sudah melakukan penanaman sejak tahun 2014. Hal itu juga dia mendapatkan penghargaan dari BNPB, Firda. Dan
Dandim juga menginginkan lahan-lahan kosong atau lahan tidur yang ada di Kabupaten Oki dan OI Ogan Ilir bisa dimanfaatkan dengan salah satunya contoh menanam nanas. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Winado juga sempat melakukan wawancara dengan Dandim 0402 Ogan Komering Ilir Letkol CZI Zamroni. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk nanas sekarang masih dikembangkan sama anggota atas nama Sersan Sutrasno ya di daerah Pedamaran Timur. Ya paling tidak itu mengurangi lahan-lahan yang terbengkalai bisa terjaga. Ini saya juga menghimbau kepada masyarakat, terutama yang memiliki tanah di wilayah Oki dan OI. Dan biasanya yang punya itu tidak ada di wilayah Oki dan OI, tapi di luar. Apakah di Palembang kah atau mungkin di wilayah lain. Nah ini harapannya ya diolah, dijadikan apa saja lah, yang penting ditanami. Karena di wilayah Oki dan OI ini yang terbakar itu tanah kosong. Kalau perkebunan saya sudah yakin lah bisa terjaga karena rata-rata sudah bersih bawahnya. Tapi kalau yang tidak ditanami ini, yang kalau ditanya ternyata yang punya bukan warga tempat. Jadi saya himbau kepada masyarakat yang punya tanah di wilayah Oki dan OI, yang tinggalnya mungkin bukan di sini, ya segera tangani tanah tersebut, jangan dibiarkan kosong. Karena nanti kalau kebakaran akan menyulitkan semuanya. Salah satu contohnya dengan tumpang sari nanas ya, itu ya, Pak? Salah satunya ya mungkin itu sebagian kecil peran dari anggota Kodim, yaitu Sersan Sutrasno yang menanam nanas di lahan-lahan gambut. Harapannya di tempat lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.